Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita lanjutkan video yang ke-45 berjudul jasa sedot keris atau jimat, ya. Sebelum saya sampaikan video ini, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Dosa apa yang paling mudah adalah membohongi pasangan Anda, membohongi orang tua atau sahabat Anda, lalu menunda-nunda atau bahkan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan alasan sibuk, tidak ada waktu, tidak sempatlah, dan seterusnya. Hati-hati, dosa-dosa ini nanti akan diperhitungkan oleh Allah atau dihisab, ya. Oke, video yang ke-45 yaitu sedot keris atau jimat, ya. Bagi orang-orang yang penggemar jimat ini tentu sudah tahu bagaimana proses sedot keris, ya. Sedot keris ini biasanya dipercaya orang-orang yang ahli goib begitu, ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa di sekitar Anda, di rumah Anda itu ada barang pusaka yang nanti kalau itu bisa diambil, itu wah sangat membantu dalam kehidupan Anda, baik untuk karir, baik untuk finansial, mungkin untuk menjaga rumah dan sebagainya, ya. Biasanya untuk orang-orang yang berbuat jahat ini sudah merupakan sindikat. Artinya sindikat bagaimana? Ya, sebelumnya mungkin dia tahu bahwa Anda tidak di rumah, kemudian keris itu ditanam di sebuah tempat, begitu. Ya, ditanam di sebuah tempat, kemudian nanti orang lainnya akan menawarkan jasa itu, ya. Atau ada yang bercerita, ya, mungkin dia mengatakan, ya, bertamu kepada rumah Anda, kemudian dia pura-pura ini rumahnya kok sangat tidak enak, ya, kok kelihatannya kok panas. Nah, dia mengaku saya itu spiritual, ini buktinya ini begitu, agar Anda tertarik, ya, karena mungkin kebetulan Anda pun merasakan bahwa tiap kali dalam tanda petik ada gangguan makhluk lain, nah, sehingga Anda sangat tertarik dan mengatakan, apa bisa Bapak mengupayakan untuk diambil, mungkin ada sesuatu di rumah saya. Nah, dia mengatakan, oh saya nggak bisa, mohon maaf,
Tetapi saya pernah belajar tentang itu dan mungkin Ini termasuk wilayah ada mana? sisa-sisa sedikit ilmu saya. Nah, kemudian dia mengatakan kalau berkenan nanti saya ada teman sih yang sering atau saya tahu paham persis. Dia itu orangnya jujur, amanah dan itu ahli di dalam mengambil eh, benda-benda ataupun jimat semacam itu. Nanti jimat itu bisa Anda gunakan untuk ya membentengi rumah, membentengi diri Anda agar tidak diganggu orang dan sebagainya. Pokoknya manis lah kata-katanya. Nah, setelah Anda kena, sudah Anda bisa disetir pendapat Anda, kemudian janjianlah. Coba nanti mudah-mudahan ya sore inilah nanti saya bawa ke sini. Nah, dia akan datang ke rumah Anda, kemudian bincang-bincang, kemudian sampailah ini akal-akalannya, dia akan minta namanya mahar ya. Dia tidak mengatakan saya nggak butuh biaya untuk saya enggak, tetapi ini nanti butuh persyaratan yang harus saya siapkan. Persyaratannya apa ya, saya harus beli minyak misik ya, minyak misik, dan itu tidak hanya satu. Kalau ini saya rasakan mungkin ada 2 botol, satu botolnya itu ya sekitar 500, berarti kalau 2 ya 1 jutaan lah kira-kira ya, mungkin mengatakan begitu karena yang mahal ini memang minyak misik ya. Kemudian dia akan mengatakan ya nanti untuk selamatan silahkan kalau Anda mau cari ayam cemani, mau cari mungkin buah ini, bunga itu yang bunga itu Anda belum pernah dengar mungkin ya. Kemudian dia menawarkan nggak apa-apa lah, nanti saya mencarikan itu dan Anda tinggal istilahnya terima matang begitu ya. Dan berapa kira-kira tambah lagi, wah ini karena ayam cemani itu juga mahal maka ini butuh sekitar 5 jutaan gitu ya. Dan nanti ini tidak dibuang yang ayamnya dan sebagainya, itu bisa kita makan bersama ya, karena Anda mungkin percaya dan sudah terkena sugesti, sudah terkena umi-umi biasanya sudah kena doa-doa itu, Anda mau saja ya oke lah kalau begitu. Deal sudah diberikan, kemudian belum diberikan uangnya ya. Kalau Anda mungkin sudah pinter, nanti dulu lah, akan saya berikan nanti begitu ya. Tapi kalau sudah deal itu pelaksanaannya, kemudian malam harinya biasanya datang sambil ya katakanlah membuat ritual begitu, kemudian ditunjukkan nah, ini di sebelah sana ada kerisnya, padahal keris itu sudah ditanam oleh orang lain sebelumnya, mungkin di luar rumah bisa atau di dalam rumah ya mudah menancapkan keris itu ya sebelum dia beroperasi. Nah, maka ya mesti ada keris yang mungkin cari di Pandu Besi atau souvenir di Malioboro atau di mana yang lain, misalkan keris berapa, keris pedut, jalan goyang dan sebagainya. Itu bisa dicari di pasar Klitik ya, pasar Klitik nah, daerah Solo atau mana, itu pada souvenir. Nah, kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan ketipu, kena 5 juta. Bagaimana caranya agar Anda tidak ketipu? Yang pertama, kalau ada orang yang belum Anda kenal, kemudian pura-pura menjual jasa itu, tidak usah ditanggapi. Kalau Anda dirayu-rayu, katakan, nggak apa-apa lah, saya biar nanti saya rembuk dulu dengan keluarga kalau Anda sendirian. Tetapi kalau Anda berdua, ya biasanya kalau berdua itu sulit dikerjain. Tetapi kalau misalkan Anda kok kemudian terkena itu, katakan bahwa dengan tegas, saya belum membutuhkan ini, gitu. Kalau dia ngeyel terus, mohon maaf Pak, saya belum membutuhkan ini, ya. Jadi jangan ditanggapi. Yang kedua, hati-hati dengan orang-orang yang datang seperti ini. Biasanya kadang-kadang dia membawa rokok begitu, dihembuskan untuk apa ya, ini untuk namanya orang Jawa itu sirep
Ya, hati-hati nanti pikiran Anda sudah bisa sugesti, Anda kena semua. Jadi ketika Anda seperti itu, menjauhlah dari asap rokok dengan alasan saya kok nggak kuat dengan asap rokok ini, begitu ya. Biar dia itu tidak bisa mensugesti Anda dengan asap tersebut ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau Anda merasa bahwa di rumah Anda itu ada makhluk yang ikut menghuni rumah Anda, maka seringlah rumah itu dibacakan Yasin, Tabarok, Waqiah dan sebagainya. Paling bagus bacakan Al-Quran. Seringlah sholat berjamaah di sama. Quran itu secara runtut dibaca habis subuh, habis maghrib, ya habis sholat wajib lah ya kan. Kalau nggak punya waktu, paling tidak habis maghrib bacakan bersama-sama. Ya syukur kalau bisa membaca surat Yasin lah, misalkan seluruh keluarga Anda 3 kali dengan mohon kepada Allah mudah-mudahan makhluk-makhluk yang menggoda Anda itu hilang semuanya. Kemudian bisa juga yang cara gampang, tanamilah dengan pohon kelor ya di sekitar rumah Anda, di sudut-sudutnya. Tapi dengan pengertian, jangan memikirkan bahwa pohon kelor itulah yang memiliki daya untuk mengusir jin. Jangan, tapi semuanya adalah Allah. Anda menanam daun kelor itu dengan tujuan nanti kalau saya mau nyayur biar gampang memetiknya, begitu ya. Jadi saya kira itu, kalau ada yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu datang dari kebodohan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan nggak usah dipakai. Akhirnya saya berikan pantunnya terlebih dahulu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Dari pandang saling memandang, kemudian saling cinta. Baik, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf.
Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.